Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Anang Suzuki. Siapa yang belum subscribe YouTube-nya Anang, subscribe aja ya. Baik, Anang ada Suzuki All New R3 yang varian Cruise, varian yang tertinggi, sama Suzuki XL7 yang varian Alpha, sama-sama yang tertinggi. Yang cocok buat Anda apa? Kita lihat aja, langsung kita bahas dari belakangnya. Paling asik itu membahas dari belakangnya aja dulu. Untuk Suzuki XL7 ya, Suzuki XL7 kita untuk yang di belakangnya sama ya. Untuk udah ada untuk under bumpernya yang di belakang. Memang beda di motifnya ya. Kalau untuk motif itu ya suka-suka kalian yang punya lah untuk di mobil ya. Terus kita ininya dia warna hitam untuk yang di bawah. Ya kan, ini warna hitam dominan sama warna silver, atasnya hitam. Untuk sensor kamera, bukan untuk sensor parkirnya ya, nanti ada kamera sendiri ya. Ada 2 titik ya, 1 2. Nah, untuk lampu kucingnya dia berdiri nih, motifnya berdiri. Oke, langsung aku pindahin ke All New R3 yang varian Cruise. Ya, untuk bumper bawahnya ya, modelnya beda. Kalau dia ini warnanya agak silver putih dia. Ini buat bongkar juga, buat nyopot kalau untuk derek ya. Untuk lampu kucingnya dia seperti ini, beda kalau yang itu berdiri ya. Untuk sensor parkirnya dia ada 2 sama ya. Untuk All New R3 kita mundur lagi ya, itu dari sisi belakang paling bawah ya. Kita naik di atasnya, ini ada list untuk yang Suzuki XL7 varian Alpha ya. Ada untuk listnya ini yang ya lumayan agak lebih kasih warna ya. Kalau di All New R3 dia yang varian Cruise belum ada. Dia dikasih list ya, tambahan list, emblemnya sama untuk Smart Hybrid. Di sini yang ada tulisan Alphanya ya. Kalau di All New R3 Cruise dia nggak ada tulisan Cruise-nya. Ya, dia nggak ada Cruise-nya. Terus untuk listnya sama ya. Listnya sama, logonya juga sama di tengah. Di All New R3 juga sama, logonya di tengah. Terus dia ada tambahan lagi untuk selain kamera mundur, dia ada e-mirror. Ya, untuk kamera mundurnya, terus e-mirrornya ya. Kita geser di All New R3 varian Cruise. Oke, ini di varian R3 Cruise hanya untuk yang kamera mundur aja. Kalau e-mirrornya dia untuk kameranya nggak ada ya. Kosong ya. Kalau untuk listnya ini sama, pintunya sebenarnya sama, produksinya bareng ya. Untuk All New R3 maupun yang Suzuki XL7 semua sama modelnya. Kita naik yang ke atas, yang agak membedakan itu spoiler atasnya ya. Spoilernya sama, logonya Suzuki Sport sama, bahannya sama, beda di listnya. Ada ornamen warna silvernya. Sedangkan di All New R3 varian Cruise dia belum ada untuk tambahan listnya. Memang dia satu warna dengan warna hitam atapnya ya. Ini nggak ada ya warna silvernya, walaupun sama-sama disematkan Suzuki Sport di sini. Ya. Itu dari belakang. Kita sekarang buka ya untuk bagasinya. Ini yang dimiliki All New R3 ya. All New R3. All New R3 untuk bagasinya sama dengan R3 XL7 ya. Nggak ada bedanya ya. Untuk bagasi sama kursi belakang kalau dilipat, kita lihat yang
Di sini ya. Ini sama. Beda material joknya aja untuk covernya ya. Untuk tempat dongkrak juga sama, ada di posisi kanan. Untuk ya, ini untuk ban serep sama juga ya, untuk nurunin ban serep ada di sini juga. Kalau kita lihat dari segi belakang, tadi selain Anang sebutin itu, ada lagi yang perbedaan yang cukup signifikan. Kenapa kok XL7 lebih mahal? Kita lihat kolong, di dalam kita ada ban serepnya ya. Oke, ini ban serep dia sama dengan ban yang ada di luar, velgnya. Velgnya sama dengan, kalau warna hitam ya, warnanya sama. Sedangkan yang di All New R3 dia akan berbeda. Ya, dia kaleng ya. Belum alloy, belum sama dengan yang di luar. Kita bahas tadi dari segi belakang ya. Untuk bagasi ukuran semua sama. Perbedaannya lagi kalau yang di belakang jok baris ketiga itu, untuk Suzuki XL7 ini ada buat ngecas yang varian Alfa. Ini yang nambahin poin orang kenapa pilih Suzuki XL7 dibandingkan sama R3. Ini ya. Ini buat ngecas, di belakang pun disiapin. Jadi tidak hanya di baris kedua ya. Tidak hanya di baris kedua, tapi baris ketiga pun dikasih ya. Jadi lebih nyaman, lebih enak ya buat kalian kalau baterai HP-nya casnya habis. Kita lihat dari segi samping. Segi samping kita lihat dari atas ya. Atasnya kita ada roof rail-nya ini. Kalau ini bisa buat langsung Anda buat naruh barang ya. Tinggal ngasih palang aja atasnya, karena ini kuat nih. Kalau yang di Suzuki Front dia nggak ada ya. Untuk di Suzuki Front dia hanya untuk aksesoris aja. Jadi kalau buat naruh barang nggak bisa ya. Jadi Anda harus beli cepitan lagi di sini. Terus di sini udah dilengkapi juga talang air ya. Ada talang airnya. Udah dilengkapi talang air. Yang perbedaan yang mencolok lagi, tambahan lagi nih ya, body bumpernya. Jadi biar kelihatan pemisah ya, lebih istilahnya lebih kuat, lebih kokoh lah. Ada tambahan ini supaya kotoran ataupun serempetan kena bodi yang di luar. Tambahan lagi bannya ya, untuk velgnya dia ukuran di radialnya 16. Radialnya di 16 ya dia. Kalau di All New R3 dia 15. Ini 195 banding 60 ya. Kita lihat sampingnya All New R3 yang varian cruise. Jadi supaya enak ya. Yang ini XL7 yang bagian yang Alpha. Kalau yang R3 ya, R3 yang varian cruise, tipe sama-sama tipe yang tertinggi ya. Kalau di sini kan roof rail-nya nggak ada ya, atasnya nggak ada. Roof rail-nya nggak ada, talang air juga belum ada. Ukuran bannya dia pakai yang 15. Ini dia 185 banding 65, ukuran 15 ya. Ini kalau dari samping, walaupun ini untuk All New R3 juga ditambahin dibandingkan sama R3 yang tipe GX ataupun tipe yang GL. Nah, kalau yang di XL7 ada juga ya, kelihatannya sih lebih kuat di XL7 ya. Ini untuk dari samping ya, tadi perbedaannya kalau kuncinya sama ya, giles sama-sama giles. Perbedaan kita lihat dari segi depan sekarang. Ya. Untuk kap mesinnya itu modelnya beda. Beda ya, untuk kap mesinnya beda ya. Modelnya beda.
Tapi kalau keseluruhan yang lain semua sama, cupnya dibeda. Kita lihat yuk yang di All New R3. Nih, aerodinamisnya berbeda. Dia lebih ke bawah. Jadi kalau untuk terpaan anginnya, kalau untuk larinya, dia lebih ringan di All New R3. Kenapa? Karena terpaan anginnya dia disalurkan ke atasnya lebih, aerodinamisnya lebih ada. Jadi mungkin kalau untuk lari kenceng-kencengan di jalan tol, aku pasti pilih All New R3 ya. Ini grillnya, modelnya seperti ini, ya kan? Fog lamp. Kita lihat yuk perbedaannya lagi yang di sana. Nah, seperti ini ya. Kalau lampunya di sini udah LED. Makanya poin lagi dia lebih mahal dibandingkan All New R3. Kalau ini di harga 309 XL7 ya, itu belum diskon. Nanti kalau minat langsung japri ke Anang kasih diskon yang terbaik. Ya kan? Kalau yang ini Suzuki masih bolam. Kita lihat dalamnya yuk sekarang. Ini kita lihat dalamnya. DRL-nya itu bisa dipakai, bisa enggak? Kalau di XL7 DRL-nya otomatis nyala di saat mesin nyala ya, DRL-nya. Kalau ESP sama-sama ada. Ini untuk sensor mundur ada. Ini untuk hybrid ya, untuk hybridnya mau di on offin silahkan, terserah kalian semua. Kalau untuk setirnya dia beda ya, untuk listnya aja ya, listnya warnanya ornamennya. Tapi kalau untuk ininya sih semua sama ya. MID juga sama, AC-nya juga sama. Terus yang beda lagi, nah yang di sini nih, yang buat tongkrongan tangan buat pengemudi ini nggak ada ya. Kalau di XL7 kita lihat. Terus ini spionnya dia masih manual. Kalau yang di XL7 udah e-mirror, ya kan, bisa depan bisa belakang untuk ngerekamnya. Ya kan? Yang lain sama. Memang kalau ini kan dia ground clearingnya lebih pendek dibandingkan sama XL7 ya. Tuh, kalau XL7 kan dia hampir 200, kalau ini 180-an ya. Nih kita lihat, yuk kita lihat intip dalamnya ya. Tadi yang perbedaannya apa aja. Ini kalau DRL-nya kan dia langsung otomatis nyala yang ini. Ini DRL-nya. Mesin nyala, otomatis DRL-nya nyala. Kalau lampunya hidup, DRL-nya mati. Kenapa? Karena udah fungsinya nggak kepake lagi ya. Jadi udah pakai lampu utama. Kita lihat dalamnya sekarang. Ya. Fiturnya apalagi sih perbedaannya lagi? Nih, Anang kasih info lagi. Untuk fitur dalamnya ada perbedaan. Ini untuk naik turunkan lampu utama ini. Kalau yang di XL7, apa yang di R3 tadi DRL, tapi kalau di sini ini buat lampu naik turun lampu. Ya kan, perbedaannya di situ nih salah satunya ya. Kalau setirnya ini kan belum ada tambahan ornamen jahitan merah ya. Untuk joknya juga sama lah. Ini ada handrestnya nih. Di varian yang alpha beta ada ya. Untuk ya lumayan lah buat mengemudi ya kan. Untuk pegangan gini lebih nyantai. Nah, perbedaannya lagi yang mahal itu ya ini di e-mirror-nya ya. E-mirror ini bisa ngerekam depan atau belakang, atau bisa dibuat spion biasa. Kalau dimatiin itu jadi spion biasa. Tergantung dari customer mau pilih yang mana. Harganya selisih ya 5 jutaan 4 jutaan lah. Silakan kalau mau test drive boleh, mau trade in boleh. Japri aja di 08211237490021 ya.
Ini tadi sedikit banyak yang untuk Anang infoin untuk perbedaan antara All New R3 ataupun XL7. Jadi silahkan kalian yang pikirkan kebutuhannya sesuai dengan budget, dengan kebutuhan rutinitas, mau dipakai apa mobilnya. Soalnya Anang dulu pernah ya kasus ya, istilahnya ya, customer naksirnya XL7. Tapi setelah kita test drive, kita masuk ke rumah garasi beliau, kalau pakai XL7 nyangkut di roof railnya ini, memang tipis banget selisihnya. Sedangkan di R3 kan nggak ada ini roof railnya. Nah, kebetulan beliau itu rumahnya itu di daerah Jakarta Utara, yang dulu hampir setiap tahun tuh ninggiin rumah ya, ninggiin karena jalannya semakin tinggi, banjir, rumahnya akhirnya diuruk lagi, sedangkan 2 lantai. Jadi garasi rumahnya semakin sempit, akhirnya mau nggak mau pakai All New R3. Oke, mungkin dari Anang itu aja. Anang ucapin banyak terima kasih. Yang belum subscribe aja. Yang mau komen-komen, monggo. Anang tunggu. Kalau mau info-info, mau servis juga boleh. Trade in boleh. Pokoknya Jafri aja di 082112374901. Dari Anang itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, thank you.